1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan penuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Baca juga Lukas pasal 14. Hati yang sempurna bagian kedua. Saudara-saudara, sekalipun nasihat diberikan kepada Salomo oleh Daud ayahnya, kegagalan Salomo sangat terkenal. Kita membaca bahwa waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Hatinya tidak lagi terfokus secara teguh kepada Tuhan, tetapi sudah berpaling kepada allah-allah lain. Saudara-saudara, dalam kasus Salomo, istri-istrinya lah yang mencondongkan hatinya. Istri-istri yang telah dia ambil dari bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Betapa mudahnya keterikatan yang tidak bijaksana kepada orang yang tidak saleh menyebabkan orang Kristen tersandung. Sebagai murid Kristus, berhati-hatilah. Dalam kenyataannya, afeksi duniawi, apapun bentuknya, bisa membalikan hati kita dari Allah. Bagi pemimpin muda yang kaya, kasih akan uang dan harta miliknya, itulah yang mencondongkan hatinya dan membuat dia meninggalkan Kristus dengan sedih. Bandingkan Matius pasal 19. Betapa mudahnya materialisme yang menjadi berhala itu menyusup masuk dan membelokkan hati kita dari hati yang sempurna di hadapan Allah. Bagi para murid, khususnya Petrus, keinginan untuk memelihara nyawa itulah yang membuat mereka meninggalkan Tuhan dan bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Pada malam dia ditangkap. Baca Matius pasal 14, Yohanes pasal 20. Betapa mudahnya penganiayaan dan penderitaan menyebabkan kita gagal dalam kesaksian dan pelayanan bagi Allah. Kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati kita agar terus terfokus kepada Dia. Saudara-saudara, kita tidak boleh lalai untuk memperhatikan bahwa secara khusus disebutkan dalam kisah kegagalan Salomo adalah fakta bahwa dia bertindak melawan peringatan yang dengan begitu jelas diberikan dalam firman Allah. Allah telah melarang orang Israel untuk mengambil istri dari bangsa-bangsa kafir, supaya jangan sampai istri-istri ini mencondongkan hati umat Allah. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2. Salomo sungguh pun bijaksana dalam memerintah kerajaannya. Dia bodoh dalam ketidaktaatannya kepada perintah Allah. Kita tidak boleh mengulangi kesalahannya. Sebaliknya, harus menghayati perintah Allah agar tidak mengenakan kuk yang tidak seimbang antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Bandingkan 2 Korintus pasal 6.
Demikian pula firman Allah memperingatkan kita terhadap cinta akan uang dan akan kebutuhan untuk menyangkal diri agar kita terus-menerus dengan sepenuh hati mengikuti Kristus. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menjaga diri kita dari semua daya tarik seperti itu, mempertahankan hati kita tetap sempurna dan tetap fokus mencari dan mentaati Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 mengatakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala, karena itu akan mencondongkan hatimu kepada berhala-berhala tersebut." Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan, sehingga kita terus dituntun dalam kehendak Allah. Mari terus melayani bersama kami, HOR Ministry.